Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang heboh lagi nih. Waktu itu sih saya dengar katanya orang ini sudah tertangkap gitu ya. Tapi ini muncul lagi. Jangan-jangan yang waktu itu info atau beritanya salah atau orangnya yang salah. Yang dianggap sebagai Bjorka. Nah ini Bjorka returns. Bjorka kembali. Wah, kita lihat ya. Di Kompas, baru ini, kemarin ini. Bjorka bocorkan data paspor WNI. Pemerintah rentan dicap tak becus. Wih. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, jadi ada 34 juta. Jangan main-main loh. 34 juta data paspor warga negara Indonesia. Waduh, ada data saya nggak nih ya? Yang diduga diretas oleh hacker yang bernama Bjorka ya. Nah, ini dinilai bisa membuat pemerintah Indonesia dicap tidak becus dalam mengelola dan mengamankan data publik. 34 juta coy. Luar binasa. Dah. Katanya, ya kita sudah tahu lah, bukan katanya lagi sih ya. Bjorka sudah beberapa kali mencuri data masyarakat dan menjualnya melalui situs khusus para hacker. Hal itu juga memperlihatkan kelemahan pemerintah dalam melakukan pengamanan data masyarakat. Ya. Kebocoran data yang terjadi juga dapat merugikan pemerintah karena sumber kebocoran diklaim berasal dari Ditjen Imigrasi yang merupakan salah satu lembaga pemerintahan. Sehingga pihak lain akan menyimpulkan bahwa faktor keamanan cyber dari sektor pemerintahan adalah cukup rendah. Demikian kata pakar keamanan cyber sekaligus chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi, Pratama Dahlan Persada. Iya. Jadi rentan gitu untuk dihack ya. Nah, Pratama ini mengatakan jika peretas seperti Bjorka ini terus berulah, kan berulang-ulang dia kan. Yang terakhir katanya sudah ketangkep, nggak taunya tukang es gitu ya. Nah, jadi jika hacker seperti Bjorka ini berulang-ulang ya, terus berulang mengambil data masyarakat yang seharusnya dijaga ketat, maka hal itu juga menurunkan citra Indonesia di mata dunia, ya. Hal ini tentu saja akan mencoreng nama baik kita lah, dalam hal ini pemerintahan lah, baik di mata masyarakat Indonesia maupun di mata dunia internasional. Karena pemerintah dianggap tidak sanggup melakukan pengamanan cyber untuk institusinya. Padahal banyak pihak yang memiliki kompetensi tinggi seperti BSSN, BIN, serta Kominfo, kata Pratama ya. Jadi menurut Pratama ini, rentetan peristiwa kebocoran data pribadi, pemerintah seharusnya lebih serius dalam menegakkan dan menerapkan hukum dan regulasi yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Iya dong. Kemudian dalam kasus kebocoran data, pihak-pihak yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan sebagai pengendali atau pemroses data, ya, serta pelaku kejahatan cyber yang menyebarkan data pribadi ke ruang publik. Nah, untuk pihak-pihak yang berdomisili di Indonesia, kita bisa menggunakan Undang-Undang PDP, Pelindungan Data Pribadi, Pasal 57 sebagai dasar tuntutan, kata Pratama. Tapi kalau untuk orang asing gimana ya? Nggak tahu nih ya. Kemudian dia juga menambahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau PDP yang disahkan pada tahun 2022 itu dan langsung berlaku saat diundangkan. Ya, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah
masih memberikan masa transisi selama 2 tahun, artinya sampai tahun 2024 gitu ya, untuk semua pihak mulai menyesuaikan kebijaksanaan internal. Ya, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang PDP, termasuk salah satunya adalah merekrut petugas perlindungan data atau Data Protection Officer, ya. Namun pelanggaran terkait Undang-Undang PDP ini yang dilakukan selama masa transisi, ya, sudah dapat dikenakan sanksi hukuman pidana. Karena untuk sanksi administratif masih harus menunggu turunan dari Undang-Undang PDP, ya. Jadi dengan kebocoran 34 juta data paspor warga negara Indonesia, ya ini sih gimana ya? Ya itu dia, sangat memprihatinkan lah, ya. Nah, kebocoran ini sebelumnya disampaikan di media sosial Twitter pada Rabu lalu oleh Teguh Aprianto yang merupakan pendiri Ethical Hacker Indonesia melalui akun SecGround, SEC Ground, ya. Menurut Teguh, Bjorka mengklaim mengambil 34,9 juta data paspor WNI dalam kondisi terkompres sebesar 4 GB. Nah, data itu dijual Bjorka seharga $10 Amerika Serikat. Berapa itu? Ya, 150 juta. Iya. Bjorka juga membagikan 1 juta data itu sebagai sampel bagi yang berminat. Wah, jadi ada sampelnya nih ya, gitu ya. Menanggapi hal itu, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmi Karim, mengatakan server imigrasi ini, karena yang dihack kan imigrasi ya, berada di pusat data nasional yang dikelola oleh Kemenkominfo. Waduh, berarti jebol dong Kemenkominfo ini ya. Dikatakan di sini ya, servernya ada di pusat data nasional milik Kominfo. Nah, kemudian pihak Kominfo menyatakan bahwa masih menelusuri dugaan kebocoran dugaan data paspor itu. Nah, kemudian Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kemenkominfo yaitu Usman Kansong mengatakan tim yang terdiri dari Kominfo, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini. Nah, hasil sementara katanya ya, ada perbedaan struktur data. Nah, nanti kita lihat di bagian terakhir ya, maka jangan di skip nih ya. Katanya ada perbedaan struktur data yang ada di pusat data nasional dengan yang beredar, yang hasil bajakan itu katanya ada perbedaannya. Nanti kita lihat ya bagian terakhir apa sih maksudnya ini perbedaannya ya. Nah, media lain seperti Liputan 6 sama juga ya. Dia memberitakan ini bahwa hacker Bjorka jual 34 juta, tepatnya 34,9 tadi ya, data paspor orang Indonesia dengan murah di dark web. Ini dark web ini website para hacker ya. Nah, ya ini ya. Jadi data itu meliputi apa saja? Ya, kita tahulah pasti nama, nomor paspor, tanggal berlaku paspor, jenis kelamin, hingga tanggal berapa lama paspor tersebut diterbitkan, ya. Dijual murah, yaitu hanya seharga $10.000 Amerika Serikat, artinya 150 juta, ya. Astaga. Jadi kena lagi nih ya kita kali ini ya. Nah, sama lah kira-kira beritanya. Kemudian kita lihat lagi nih ya dari CNN. CNN juga sama bilang viral 34 juta data paspor bocor diduga ulah Bjorka dan netizen pasrah lah. Mau ngapain gitu ya, bisa apa netizen, nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, di sini sama juga, jadi
Teguh ini ya, Teguh Aprianto yang pendiri Ethical Hacker bilang gini, buat yang sudah punya paspor katanya selamat katanya ya, karena 34 juta data paspor baru saja dibocorkan dan diperjualbelikan gitu katanya ya. Nah, kemudian Teguh juga menambahkan bahwa portal kebocoran data tersebut juga memberikan sampel, yaitu ya di dark web gitu ya, sebanyak sampelnya 1 juta data password ya, paspor. Data ini terlihat cukup valid dengan timestamp antara tahun 2009 hingga tahun 2020. Nah, diduga kan sebelumnya disebutkan Bjorka sudah tertangkap, tetapi di sini menurut Teguh, Bjorka yang muncul kali ini kemungkinan masih Bjorka yang sama. Jadi kalau berita di luar Bjorka sudah tertangkap, rasanya mungkin jadi tidak akurat tuh ya. Nah, jadi juga dikatakan bahwa Bjorka ini ya comeback lah, returns gitu ya. Belum tertangkap, yang waktu itu di Indonesia tukang es ternyata yang dianggap Bjorka. Nah, jadi di sini ada apa nih ya? Ada 3 media di mana Bjorka mengunggah bocoran-bocoran datanya, tapi kini sudah tidak bisa diakses ya. Nah, menurut pantauan CNN Indonesia, unggahan pada blog itu memuat sederet informasi terkait data tersebut. Mulai dari ukuran, tanggal, dan data bocor, isi data, hingga harga jual. Ya, harganya murah nih, cuma 150 juta untuk 34,9 juta data. Nah, katanya CNN mencoba mengkonfirmasi dugaan insiden kebocoran data ini ke Badan Sandi dan Cyber Nasional. Namun lembaga yang bermarkas di Depok ini sampai sekarang belum memberikan respon. Waduh. Nah, ini ada apa ya? Sarkasme nih ya. Negara open source. Wah, negara open source. Netizen yang punya paspor, termasuk saya lah, pasti punya paspor lah ya, mengaku pasrah gitu ya, lantaran tak tahu mesti berbuat apa, harus nyalain siapa yang harus bertanggung jawab gitu ya, atas rentetan kasus kebocoran data yang mulai ramai dibicarakan dan terulang lagi gitu ya, setidaknya sejak tahun lalu kan. Nah, ini kata siapa nih? Ada orang nih ya, netizen lah, sebenarnya mau emosi, tapi karena kemarin rame data BSI, IndiHome, dan BUMN lainnya, ya sudahlah, pasrah aja katanya ya. Mau gimana lagi, sistem security kita masih lemah ya. Red Team Indonesia lebih banyak dibanding Blue Team. Waduh, pasrah juga, saya juga pasrah lah ya. Waduh. Nah, di sini ini juga sarkasme juga ya kalau saya lihat ya. Udah kebal sama bocor ginian. Sejak aplikasi COVID itu bocor juga nggak ada progres pencegahan terbarunya kan. Waduh. Terus ya pada memberikan komen-komen itulah ya. Dan memberikan istilah negara open source, terbuka, bisa diakses dengan mudahnya. Negara ini negara open source, ucap Ari Gilang. Ya tentu di Twitter lah ya. Ternyata beneran negara open source, mana datanya cuma dijual 150 juta lagi katanya. Kata Pendagi ya. Negara Linux, kenapa disebut negara Linux? Karena Linux adalah operating system yang open source, dan Indonesia dicap seperti Linux, disebut negara open source yang gampang dimasuki, gampang diambil, kira-kira begitu ya. Karena Linux itu adalah salah satu sistem operasi yang bisa dioprek-oprek oleh publik seenaknya, kan memang open source begitu ya. Nah, ini dia nih yang saya bilang minta Anda sabar untuk menunggu. Nah, ini kita lihat komentar resmi nih dari Kominfo. Karena kan servernya imigrasi itu ditaruh di Kemenkominfo. Ya,
pusat data nasionalnya Kemenkominfo gitu ya. Di sini di Detik dikatakan 34 juta data paspor WNI yang diumbar Bjorka, katanya Kominfo bilang datanya beda, atau dengan kata lain Kominfo mau bilang gini, itu bukan data aslinya deh, kira-kira begitu ya. Nah, kita lihat nih beritanya apa nih. Nah, di sini menariknya begini, yang pasti berita itu sudah viral deh ya, sudah heboh, ada 34,9 juta yang bocor. Nah, tetapi di sini Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo merespon terkait dugaan adanya kebocoran data pemilik paspor warga negara Indonesia. Ya, sebanyak 34,9 juta tadi paspor diklaim dilakukan oleh Bjorka. Dan itu sudah menjadi berita yang viral. Nah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengungkapkan saat ini pemerintah tengah meneliti kebocoran data tersebut. Adapun tim yang menelusuri kebocoran data paspor warga negara Indonesia itu dilakukan oleh Kominfo, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Hasil sementara katanya ya, ada perbedaan struktur data antara yang ada di pusat data nasional dengan yang beredar. Ya, sekilas saja nih ya, detailnya memang nggak disebut. Tapi karena saya ngerti lah apa tuh yang dimaksud dengan struktur data. Mungkin yang dimaksud begini loh, struktur data paspor yang asli terdiri dari informasi misalnya nama, tanggal lahir, pekerjaan dan lain-lain, tetapi yang bocor ada yang kurang atau bahkan ada yang dilebih-lebihkan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan struktur datanya nggak sama ya. Tapi kalau struktur datanya nggak sama tapi isinya sama bagaimana? Ya percuma aja, nggak penting gitu ya ada struktur data yang ini. Tapi oke deh ya. Jadi terkait dengan adanya perbedaan struktur data dari yang sesungguhnya yang milik pemerintah ini dengan data yang bocoran di dunia maya, Usman Kansong ini belum mengungkapkan informasi lainnya. Sementara ini informasinya cuma bilang struktur datanya beda. Oke, jadi tim masih melakukan penelusuran katanya ya. Ya sama lah inilah berita-beritanya gitu ya. Jadi ya itu tanggapan dari Kominfo bahwa struktur datanya tidak sama. Ya, tapi kalau komentar saya kan saya juga netizen dong. Oke deh, struktur datanya nggak sama. Tapi kalau isi datanya benar bagaimana? Itu kan bahaya gitu. Nah, maka dari itu, kayaknya sudah saatnya lah ya Indonesia ini, dalam hal ini pemerintah gitu ya. Kan sudah berapa kali itu yang bocor gitu ya. Terakhir kan BSI gitu ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, sekarang Ditjen Imigrasi, rasanya sudah perlu lah ya meningkatkan keamanan data dari setiap penyelenggara pemerintahan. Ya galau juga ya, karena saya curiga pasti ada kemungkinan lah ya, tapi saya nggak tahu berapa persen, jangan-jangan data saya juga bocor ke sana. Oke? Itu saja, semoga ini menjadi pelajaran yang baik bagi institusi-institusi pemerintah yang lainnya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.